Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam mata pelajaran prakarya, yaitu bab 5 pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Sebelum memulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Tidak boleh luntur semangatnya ya, walaupun masih pembelajaran jarak jauh berbasis online. Materi minggu kemarin itu sama, yaitu pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Apa yang kita bahas minggu kemarin itu ada karakteristik buah dan kandungan buah, hasil sampingnya buah atau kulit buah dibuat apa, itu materi minggu kemarin sudah dibahas oleh Bu Sinta. Dan kalian juga mempunyai tugas untuk meringkas atau merangkum ya anak-anak. Sekarang berlanjut ke tekniknya. Bu Sinta kembali mengingatkan teknik pengolahan. Nah, sebelum memulai materi lebih jauh, kalian buka dulu buku tulis dan buku pelajaran. Apa yang perlu kalian catat? Catatlah. Itu sangat penting untuk kalian baca-baca. Nah, lanjut ya. Kompetensi dasar masih sama, yaitu 3.2. Memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman buah segar menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa diharapkan menguraikan teknik pengolahan bahan pangan hasil samping makanan dan minuman buah segar menjadi produk pangan. Yang selanjutnya, siswa dapat menguraikan tahapan pengolahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman buah segar menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Masih ingat kan materi kemarin itu, misalnya ada jantung pisang, ada kulit jeruk, ada kulit manggis. Kandungannya sudah dibahas. Kalian pasti sudah mengerti tentang kandungan dan karakteristik seperti itu. Kalau hasil samping itu yang digunakan adalah bisa kulit atau biji, jadi selain buah utama yang dikonsumsi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya sekarang ke teknik pengolahan pangan. Bu Sinta kembali mengingatkan materi yang bab 5 tentang pengolahan menjadi makanan dan minuman tentang buah segar itu sudah membahas tentang teknik. Nah, sekarang kembali saya ingatkan untuk kalian pelajari agar lebih paham. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar merebus sayur, brokoli, dan di sini membakar sate. Nah, teknik pengolahan pangan ada 2 jenis, yaitu moist heat cooking, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah. Panas basah itu berarti kan ada airnya, seperti gambar di samping. Nah, dry heat cooking yaitu teknik pengolahan pangan panas kering, seperti gambar ini, membakar sate.
Nah, jenis ada 2, moist heat cooking dan dry heat cooking. Selanjutnya, teknik pengolahan pangan panas basah moist heat itu ada kelompoknya sendiri. Yang pertama ada teknik merebus atau dinamakan boiling. Ingat ya anak-anak, kalian juga harus paham. Merebus itu nama Latin atau bahasa Inggrisnya boiling. Nomor 2, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Yang keempat, teknik menyetup atau menggulai, stewing. Yang kelima, teknik merebus mengukus atau steaming. Teknik yang keenam adalah mendidih atau simmering. Teknik yang ketujuh adalah mengetim. Nah, lebih lanjut kita lihat videonya. Nah, yang pertama ada teknik merebus atau boiling. Ini coba lihat. Mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan tersebut bisa berupa air, kaldu, atau susu. Seperti gambar ini. Ini membuat sup, merebus telur. Yang kedua, ada merebus menutup bahan pangan atau poaching. Nah, cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat dikurangi 96 derajat Celcius. Nah, itu pengertian dari merebus menutup bahan pangan atau poaching. Ini gambarnya ya, sangat jelas. Ini merebus salak, terus biasanya ditutup dulu supaya mengeluarkan uap. Nah, yang ketiga ada merebus dengan sedikit cairan atau braising. Apa itu? Yaitu teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Nah, ini gambar apa ini? Gambar merendang ya. Memasak daging ini ya. Nah, selanjutnya ada menyetup atau menggulai, stewing, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Itu menggulai, kayak gulai ayam ini seperti gambar di samping ini ya. Itu pengertian dari menyetup atau menggulai. Selanjutnya ada mengukus atau steaming, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Contohnya mengukus dimsum, terus kentang, misal ketela dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada teknik mendidih atau simmering, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil seperti gambar berikut ini ya. Itu memasak dengan saus. Itu adalah teknik mendidih. Selanjutnya ada teknik mengetim. Apa itu? Yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil,
Cara ini memang memerlukan waktu yang lama seperti membuat nasi tim dan coklat. Seperti gambar berikut ini adalah teknik mengetim. Begitu ya anak-anak, itu contoh jenis pengolahan, teknik pengolahan moist heat. Yang selanjutnya, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Jenis atau kelompoknya ada 5, yaitu yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua, ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying. Yang ketiga, ada teknik menumis, sauteing. 4, ada teknik memanggang atau baking. Yang kelima, ada teknik membakar atau grilling. Nah, selanjutnya lihat pengertian dari teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy, seperti menggoreng kentang, menggoreng ayam. Nah, itu menggunakan teknik deep frying. Nah, yang selanjutnya ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying, yaitu mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Seperti menggoreng telur, itu ya. Ini ada gambar contoh gambarnya. Minyak sedikit itu menggoreng telur, terus ini di sampingnya juga ada itu menggoreng makanan yang lain yang membutuhkan minyak sedikit. Yang ketiga ada menumis atau sauteing, yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Contohnya apa? Memasak capcay. Itu cepat ya, karena kalau terlalu lama memasak capcay maka sayurannya akan mudah layu. Warnanya tidak menarik dan mengurangi vitamin yang terkandung dalam sayuran tersebut. Nah, selanjutnya ada memanggang atau baking. Apa itu? Yaitu pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, yang ketiga ada teknik membakar atau grilling. Nih, membakar sate, membakar steak. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas panci dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Itu pengertian dari teknik membakar. Nah, teknik pengolahan lainnya, kemarin sudah Bu Sinta bahas juga, ada teknik menghaluskan, mencampur, menyaring atau memeras, dan teknik tidak dimasak. Jadi buah itu atau bahan makanannya bisa tidak dimasak, itu teknik pengolahan lainnya. Nah, sekarang ada tahapan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi makanan. Ada perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan, berarti menganalisa kebutuhan pengelolaan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas, kelompok, keluarga saat ini.
untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengelolaan pangan. Nah, ide atau gagasan yaitu membuat rencana, merancang suatu pembuatan pengelolaan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Setelah itu ada kepelaksanaan atau pembuatan. Yang pertama ada persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengelolaan pangan, pembuatan mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Yang kedua ada proses pembuatan keselamatan kerja dan hal khusus lainnya. Nah, selanjutnya ada penyajian atau pengemasan. Setelah semua dibuat, hasil samping buah, itu ada kepenyajian atau pengemasan. Yang pertama ada wadah penyajian dan estetikanya. Yang kedua ada wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Estetika kemarin apa? Yaitu keindahan dalam mengemas atau menyaji. Setelah itu ada evaluasi, yaitu merasakan hasil atau produk pengolahan pangan. Yang kedua ada mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Jadi di situ setelah kalian melaksanakan, menyajikan atau mengemas, kalian evaluasi dengan cara kalian memberikan misalnya ke keluarga kalian atau teman kalian atau kalian sendiri mencicipi itu apa yang kalian buat sendiri. Nanti di situ ada komentar kurang apa ini rasanya gitu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tugas kalian adalah nanti Sinta berikan ke WhatsApp grup. Itu ada tugas kalian ya. Coba lihat gambar nomor 1. Gambar nomor 1 ini apa ya? Apakah ini? Kalian nanti jawab sesuai pertanyaan Bu Sinta di LKPD yang Bu Sinta berikan nanti di WhatsApp grup ya anak-anak. Dan yang kedua, gambar apakah ini? Terbuat dari apa? Bahan dasarnya apa? Ini semua hasil samping dari buah-buahan. Hanya kalian jawab 2 saja ini ya anak-anak. Nah, materi hari ini sudah selesai Bu Sinta akhiri. Sebelum mengakhiri materi pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jika kalian ingin bertanya, silahkan bertanya ke WhatsApp grup boleh atau Japri Bu Sinta. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!